Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video ini saya akan berbagi informasi sekaligus bercerita pengalaman saya ketika gagal bayar pinjaman online Julo. Nah, pinjaman online Julo ini kalau misalkan kita galbay itu terornya sangat luar biasa teman-teman. Ya, sangat luar biasa. Sebelum kita gagal bayar juga atau sebelum kita galbay juga, sebelum jatuh tempo itu sudah dihubungi oleh pihak Julo tersebut. Ya, apalagi sudah lewat tanggal jatuh tempo. Ini pengalaman saya teman-teman. Jadi terornya sangat luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Ya, teleponnya juga sampai ratusan kali per harinya. Bila mana hutangnya itu belum dibayar. Ya, mereka itu terornya itu melalui lewat telepon, lewat SMS, kemudian lewat chat WhatsApp dan juga email. Ya, nah mereka itu semua lakukan ya karena untuk ini ya supaya nasabahnya itu cepat bayar. Nah, tetapi yang lebih berbahayanya itu atau lebih membuat seseorang ngedon itu ketika galbay di aplikasi pinjol Julo ya, yaitu bisa telepon keluar kondar teman-teman. Nah, ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Waktu itu saya galbay di aplikasi Julo ya, sekitar sekian lah saya tidak sebutkan, tetapi untuk nominal per bulannya itu 980.000 lah kalau nggak salah. Nah, itu telepon keluar kontak darurat, telepon ke adik saya teman-teman. Padahal saya itu tidak mencantumkan nomor adik saya ke kontak darurat pas saya mengajukan pinjaman di aplikasi Julo. Nah, tetapi aplikasi Julo ini bisa telepon keluar kondar teman-teman ya. Nah, waktu itu adik saya menghubungi, katanya ada yang nanyain saya dari PT Julo, gitu kan, seperti itu. Berhubung adik saya itu tidak tahu, ya sangat awam sekali ke yang namanya pinjol, dikiranya itu panggilan kerja, ya ke saya. Tapi kok anehnya gitu kan menghubungi adik saya gitu kan. Nah, saya jawab itu adalah aplikasi pinjaman online ya, yang sudah jangan direspon, seperti saya seperti itu, bilangnya seperti itu. Nah, karena ya misalkan aplikasi Julo itu nerornya sampai keluar kondar disebabkan karena saya itu waktu itu tidak merespon sama sekali pas mereka nagih lewat telepon, lewat SMS, lewat email, saya tidak respon. Makanya mereka itu mencari informasi terus ya bagaimana caranya supaya saya ini cepat bayar utang. Mereka itu telepon ke luar kondar juga bisa. Karena aplikasi pinjaman online Julo ini ya memang bisa membaca kontak ya isi HP kita, apalagi kontak darurat teman-teman ya. Nah, waktu itu kontak darurat saya sih ya mungkin nomornya sudah tidak pada aktif, makanya mereka itu menghubungi keluar kondar teman-teman. Nah, jadi misalkan teman-teman nih yang lagi galbay Julo, kemudian teman-teman takut nelpon keluar kondar. Nah, teman-teman itu ya harus antisipasi teman-teman. Bila mana teman-teman tidak mau ditelepon keluar kondar, nah teman-teman itu harus respon sekali dua kali mah teman-teman. Tapi jangan terlalu sering, karena kalau misalkan kartu sering itu bikin pusing teman-teman. Karena yang teleponnya itu ya setahu saya itu beda-beda, beda jam, itu beda orang kayaknya teman-teman. Soalnya kan saya sudah bilang tanggal sekian mau bayar, tapi kenapa ditagih lagi gitu kan bikin kita jengkel ya seperti itu teman-teman ya. Padahal udah bilang ya sebelumnya pas telepon, pas telepon lagi bertanya lagi dan seperti itu teman-teman ya. Tetapi misalkan kalian tidak ya yang ketakutan ya, atau mungkin kalian yang berpikiran oh aku takut ketahuan ya galbay di aplikasi pinjaman online atau tidak bayar di aplikasi pinjaman online, sedangkan kalian itu ini ya di HP kalian itu kan ada kontak-kontak ya, pasti ada orang-orang terdekat kalian ya yang tidak tahu bahwa kalian itu gagal bayar pinjol. Nah, kalian itu caranya seperti itu teman-teman. Jadi respon saja. Jadi respon satu atau dua kali itu respon saja supaya tidak ini ya, tidak telepon keluar kondar ataupun yang lainnya gitu kan teman-teman. Jadi intinya caranya seperti itu teman-teman ya. Sepengalaman saya itu seperti itu. Ya, ketika kalau kita sudah respon itu tidak menghubungi keluar kondar lagi, apalagi kontak darurat ya, karena di yang bersangkutan juga sudah ada ini ya, sudah ada tanggapan gitu kan. Jadi tidak ini berarti mereka anggap kita itu bertanggung jawab ya, jadi seperti itu. Ya, jadi intinya bagi teman-teman yang galbay pinjol Julo ya, yang tidak mau ditelepon keluar kondar,
Nah caranya seperti itu, respon saja bila mana ditelepon. Nah tetapi yang paling banyak itu ya lewat telepon, yang kedua itu lewat WhatsApp. Nah lewat WhatsApp teman-teman ya, mereka itu nanti biasa ya dikasih kata-kata seperti itu ya yang bikin kita supaya ngedon seperti itu ya, supaya kita takut dan segera bayar. Nah tapi menurut kalau saya sih ya, karena emang keterbatasan biaya untuk bayarnya, ya saya mau gimana lagi, mereka mau ngomong apapun ya percuma gitu kan, karena saya itu tidak punya uang untuk membayar secepatnya gitu kan. Dan saya juga tahu kalau misalkan itu gagal bayar pinjol itu ya, gagal bayar pinjol itu ya memang sudah hal biasa banyak sekali ya, karena bukan saya saja yang gagal bayar. Saya yakin di aplikasi tersebut itu bukan saya saja yang gagal bayar, maka saya biarkan saja. Lagian saya juga tahu kalau misalkan gagal bayar pinjol itu resikonya hanyalah perdata saja ya. Jadi kalau misalkan kita galbay ya otomatis data kita itu yang jadi jaminan gitu kan. Jadi kita itu tidak akan dipidana ataupun barang-barang kita akan disita ya pas kita mengajukan pinjaman. Itu hanyalah perjanjiannya perdata saja. Nah jadi saya ibaratnya masa bodoh gitu kan, jadi cuma data doang gitu kan. Tapi memang kalau misalkan orang atau nasabah lain yang memerlukan data mungkin sangat penting gitu kan. Nah tapi saya itu biasa saja gitu kan teman-teman. Jadi saya itu udah tahu banget gitu kan aturan-aturannya bagaimana gitu kan. Nah tetapi kebanyakan orang yang galbay pinjol itu ya takutnya nggak tahu kenapa, bahkan rela gaya lubang tutup lubang ya. Bahkan kalau misalkan melakukan seperti itu, maka justru utang itu akan terus numpuk teman-teman ya, bukannya lunas, nanti akan numpuk ya. Lebih baik bila mana kalian galbay di aplikasi pinjaman online ya, misalkan Julo atau apa, yang lebih baik kalian itu galbaykan saja dulu, jangan sampai kalian lakukan gali lubang tutup lubang ya. Intinya seperti itu. Nah jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian tidak mau ditelepon keluar kondar, yaitu kalian respon teman-teman. Jadi harus ada tanggapan dari yang bersangkutan teman-teman ya. Waktu itu saya itu nggak ditanggapin sama saya ya kan, makanya sampai telepon keluar kondar ya. Tentunya mungkin bagi teman-teman ya yang nggak mau ketahuan sama saudara atau sama teman, malu ya, otomatis caranya seperti itu. Jadi kita respon saja 1 atau 2 kali teman-teman. Kalau pihak Julo itu nelpon kepada ini ya, ke kita gitu kan, jadi kita respon saja ya. Hanya cuman pertanyaan seperti itu, mereka itu kapan bayar ya, udah lewat jatuh tempo, biasanya dikasih diskon, seperti itulah ya. Banyak ya cara-cara mereka ya untuk supaya nasabah itu cepat bayar teman-teman ya. Jadi intinya sebenarnya sih nggak usah takut ya. Memang kalau misalkan kita gagal bayar pinjol itu memang resikonya seperti itu ya. Jadi intinya harus kuatkan mental saja ya. Saya membuat channel ini karena saya berpengalaman banget ya di aplikasi pinjaman online. Saya itu galbay bukan di aplikasi pinjaman online Julo saja. Saya pernah juga galbay di aplikasi pinjaman online lain. Nah tetapi alhamdulillah saya sih sudah beres ya, makanya saya buat channel ini ya untuk mengedukasi teman-teman ya. Mungkin yang selama ini hatinya gelisah, kemudian selalu panik, tidak tenang, intinya teman-teman nggak usah khawatir ya, karena galbay Julo itu bukan kita saja, jadi banyak sekali orang-orang yang galbay ya. Jadi intinya nggak usah takut, kalian itu tidak sendirian ya. Jadi intinya seperti itu saja ya. Bila mana misalkan kalian tidak mau ditelepon keluar kondar ya, respon 1 atau 2 kali ya. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Mohon maaf jika video ini penjelasannya kurang jelas ya, mohon maaf. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.